wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa bi sawmi sadri wa yassiri amri wa uqdatan lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ustadz Dr. Sobri Soleh Anwar MPD, yang saya sayangi ibu-ibu perwira saya pantau. Puji syukur alhamdulillah kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua dapat bersama-sama melangkahkan kaki dan mengayunkan tangan menuju musola Umi Salamah yang kita cintai ini dengan sehat walafiat. Salawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW, dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, karena beliaulah yang telah membawa kita dari alam jahiliyah ke alam modern yang berilmu pengetahuan yang kita nikmati saat ini. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita memulai acara, mari kita bersama-sama mengucapkan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah, kita langsung saja kita memasuki acara yang pertama, yaitu pembukaan yang sedang berlangsung. Acara kedua yaitu salawat yang akan dipimpin oleh Ibu Tasya. Kepada Ibu Tasya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berselawat ya Bu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busar salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila hadha yaumil akhirah. Infaq. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busar salatan tubasiruna biha wa ahlana wa auladana wa jami'a masaihina wa mu'allimina wa talabatana wa talibatina min yaumina ila yaumil akhirah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Tasya yang telah memimpin salawat. Semoga dengan bersalawat kita semua mendapatkan syafaatnya kelak di akhir dan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Acara yang ketiga yaitu ceramah agama sekaligus pembacaan Yasin oleh Bapak Ustadz kita, yaitu Bapak Ustadz Sobri. Kepada Bapak Ustadz dipersilahkan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisani bisairil asma'i wa sifati. Ibu-ibu majelis taklim Ummi Salamah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada siang hari ini kita bisa duduk dalam satu lingkaran di musala Ummi Salamah ini. Itu menunjukkan bahwa kita ini masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan zahir dan batin. Sebab banyak orang yang dia ingin sekali sama seperti ibu-ibu, ingin sekali duduk dalam majlis ilmu, sebab mereka mengetahui bahwa orang yang duduk di majlis ilmu, orang yang datang di majlis ilmu dengan ikhlas, lalu ketika dia keluar dari majlis ilmu tersebut, maka Allah gugurkan dosa-dosanya. Maka ada orang yang dia sangat ingin untuk duduk di majlis taklim, di majlis ilmu, tapi Allah belum izinkan. Kenapa? Karena dia terbaring sakit di rumah sakit, maka itu dia tidak sanggup. Tapi ibu-ibu, ada juga orang yang badannya sehat, tulangnya kuat, makan 4 kali sehari, tempat tinggalnya pun di samping masjid, tak jauh 50 meter saja ada majlis taklim, tapi dia tidak mau turun, tidak mau dengar. Kenapa? Karena ternyata batinnya ada masalah, ada penyakit. Badan zahirnya, jasmaninya sehat, tapi batinnya masih sakit. Sehingga apa? Meskipun di masjid disebut terdengar azan Allahu Akbar, tapi tidak sedikit pun tergerak hatinya untuk datang ke masjid, untuk datang ke mushola. Itu menunjukkan bahwa ada penyakit pada dirinya, yaitu penyakit batin. Maka itu kita wajib bersyukur. Kenapa? Karena hari ini menunjukkan bahwa ibu-ibu itu sehat zahir dan batinnya. Nah, maka itu sehat zahir batin ini perlu kita pupuk setiap hari. Kenapa ibu-ibu? Semua orang di bawah kolong dunia ini itu memimpikan masuk dalam surga. Kira-kira ada tidak di antara ibu ini yang tak kepengen masuk surga? Semua orang ingin masuk surga. Bahkan orang yang tidak percaya dengan dunia akhirat pun, kalau kita tanya mau tidak masuk surga, oh jawabannya pasti mau. Kenapa? Karena surga itu tempat yang penuh kenikmatan, balasan bagi orang yang sudah beramal soleh di dunia. Tapi Bu, surga yang ibu-ibu mimpikan itu, dia hanya menerima orang yang bersih zahirnya, suci batinnya. Nah ini Bu, jadi surga itu tidak akan terima orang yang sebelahnya kotor, sebelahnya bersih. Batang tubuhnya bersih, tapi batinnya kotor, surga tak terima. Kapan baru surga itu terima? Ketika batang tubuhnya atau jasadnya itu bersih, lalu ruhnya itu suci atau ruhaninya itu suci, baru surga itu mau menerima orang tersebut. Bu, saya ingin sebutkan lagi kepada bapak ibu-ibu, suci batang tubuh itu baru bisa dia bersih
bersih kalau ibu-ibu ikatkan dia dengan syariat. Ingat ini betul-betul Bu, batang tubuh kita ini baru dia itu bisa bersih kalau seandainya kita ikat diri kita ini dengan syariat. Lalu rohani kita itu, ruh kita itu baru bisa suci ketika kita ikat diri kita ini dengan hakikat Bu. Jadi syariat dengan hakikat itu wajib beriring dalam hidup kita. Kenapa? Karena dengan syariat itu akan membersihkan jasmaniah kita, dan dengan hakikat itu akan membersihkan ruhani kita tersebut. Maka barulah surga itu mau menerima ketika orang itu bersih zahirnya dan suci batinnya. Bu, kemarin kita sudah sebutkan bahwa paling tidak dua dalam hidup kita ini. Yang pertama, ibadah kita itu wajib sempurna. Kapan baru ibadah itu sempurna? Ketika antara fikih, tauhid dengan tasawuf itu beriringan, antara syariat dengan hakikat itu beriringan, maka barulah ibadah kita itu sempurna. Kenapa? Karena ibadah yang diiringkan antara syariat dengan hakikat itu mengantarkan kita itu makrifat kepada Tuhan, kenal kepada Tuhan. Tidak mungkin kita mau menyembah Tuhan yang tidak kita kenal. Kira-kira lah Bu, kira-kira ibu-ibu mau tidak dulu menikah dengan bapak di rumah itu kalau tak kenal? Kata tetangga dia, siapa panggilannya? Jeng, kata dia. Mau tidak Jeng, kata dia. Aku nikahkan dengan tetanggaku. Ibu-ibu pasti bilang, mana mau? Kenapa? Karena tidak kenal. Tapi kalau sudah dikenalkan, Jeng, ini orangnya tinggi, ganteng, punya kebun sawit 50 hektar, mobilnya 10. Mau dah? Mau, kata dia. Kenapa mau? Karena sudah kenal. Tapi kalau tidak kenal, ibu-ibu tak mau. Kenapa? Karena kenal itu adalah syarat agar dia ibu-ibu mau menikah dengan bapak yang di rumah. Maka itu ibadah yang diiringkan antara fikih, tauhid, tasawuf itu mengantarkan kita itu untuk kenal kepada Allah tersebut. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, mesti wajib banyak beramal supaya hidup kita ini berkah Bu. Banyak orang Bu di rumah tersimpan duit 5 miliar, perusahaan besar, tapi setiap hari hidupnya menderita. Ada tidak? Ada Bu. Kalau mau saya ceritakan Bu, saya punya kenalan orang Bu, di depan rumahnya mungkin 15 mobilnya Bu, satu anaknya 2, kebun sawitnya mungkin lebih 150 hektar. Sudah itu anaknya ada yang dokter, tapi ibu hidupnya hancur, tidak bahagia. Kata istrinya, tak pernah aku hidup bahagia, padahal di depannya mobil belasan buah. Kenapa? Karena tidak dapat berkah. Maka itu wajib kita beramal supaya apa? Supaya hidup kita ini berkah. Apa yang perlu kita amalkan? Salah satunya yang ibu dapatkan tadi, yang kita kasihkan tadi. Yang pertama itu yaitu kalimat La ilaha illallah wahdahu la syarika la ilahan wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya tanya kepada ibu-ibu, ada tidak ibu-ibu yang sanggup malam nanti bentang sejadah tasbih Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar sampai subuh? Ada tidak yang sanggup Bu? Dari ba'da isya sampai subuh baca Subhanallah, Subhanallah 2 juta kali. Ada tidak yang sanggup? Tak ada yang sanggup kita Bu. Kenapa? Karena capek sudah kerja siang hari, tak sanggup. Tapi
Tapi kata Rasulullah, ibu-ibu baca yang tadi, la ilaha illallah wa la syarika la ilaha wahidan samadan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 11 kali mau habis sholat, 11 kali mau tidur, 11 kali bangun tidur, 11 kali saja ibu-ibu baca, sama ibu-ibu baca tasbih 2 juta kali. Bayangkan tuh, hanya baca 11 kali dianggap oleh Allah kita membaca tasbih 2 juta kali. Inilah yang disebut dengan amalan istimewa. Ibu-ibu baca salawat, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Baca 100 kali, 200 kali, 1000 kali. Tapi ibu-ibu hanya baca Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nuriz zati wa sirisani bisairil asma'i wa sifati. Yang di bawah itu, maka 1 kali baca sama nilainya dengan 100.000 kali membaca salawat biasa. Nah, inilah yang disebut dengan amalan istimewa. Maka itu nanti yang kertas ini dihafalkan, atau kalau tidak hafal waktu habis sholat dia begitu dan baca 11 kali supaya kita dianggap oleh Allah sudah membaca salawat sebanyak 100.000 kali. Nah, ini jangan ditinggal lagi. Bu, hari ini saya ingin mengajarkan kepada ibu-ibu berwudhu saja, Bu. Jadi bulan yang lalu kita sudah memahami tentang syahadat sampai pada tingkatan hakikat. Mudah-mudahan ibu masih ingat syahadat secara hakikat itu, yaitu sampai kita itu mengesahkan pandangan kita bahwa apapun yang dipandang mesti wajib terpandang sifat Allah. Ini dia, Bu. Kenapa penting ini dilakukan? Karena ini nanti ibu-ibu bawa ketika sembahyang. Waktu sembahyang ibu-ibu, Allah belum lagi mau sembahyang, dah kebayang kebun yang belum dikasih kebun apa namanya itu, panennya, pupuknya, baru mau Allahu Akbar. Apa pupuk habis pula nih, baru Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Teringat wajah suami itu, apa namanya itu, ingat apa emak di kampung, ingat anak, ingat suami. Itulah kenapa ibu-ibu wajib menyempurnakan syahadat. Supaya apa? Karena syahadat itu nanti yang akan menghancurkan bayangan yang datang ketika ibu-ibu sholat. Maka itu ketika nanti ibu-ibu sholat lalu nanti datang bayangan wajah suami, maka ingat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada nyata hanya Allah, bahwa apa saja yang wujud itu adalah kenyataan Allah. Maka nampak wajah suami itu hilang, yang kelihatan itu adalah sifat Allah, sehingga sholat itu kembali khusyuk. Maka itu yang bulan yang lalu itu syahadat itu wajib kita sempurnakan sampai pada tingkatan hakikat. Pada hari ini, Bu, kita main praktek saja langsung, yaitu sebelum ibu-ibu sholat wajib yaitu melakukan wudhu. Wudhu ini pun sama, karena kita ini ada jasad, ada ruh, ada jasmani dan ada ruhani. Maka wudhu itu juga wajib zahir batin. Ingat ini, Bu, wudhunya juga wajib zahir batin. Kalau tidak, wudhu itu tak sempurna. Maka itu wudhu kita itu wajib kita sempurnakan. Bu, sebelum makan, Bu, perhatikan sebentar, Bu, ya.
wajib Bu kita menyempurnakan wudhu kita itu zahir batin. Jadi agar apa? Agar batang tubuh kita ini bersih dan ruh kita itu atau jiwa kita itu juga suci, yaitu menyempurnakan wudhu. Kalau ibu-ibu sudah mampu menyempurnakan wudhu, sekali berwudhu itu dosa yang lalu itu Allah ampuni. Dosa yang akan datang itu dijaga oleh Allah. Maka itu kalau ibu-ibu yang pernah saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya, ibu-ibu punya anak, ibu-ibu sekolahkan keluar daerah, ibu kuliahkan dia keluar kota, tidak mungkin ibu-ibu menjaga anak itu setiap hari 1 jam telepon, 1 jam telepon, tak mungkin. Maka itu bagaimana caranya supaya anak kita itu gagal ketika dia mau buat maksiat? Maka salah satunya adalah ajarkan dia itu untuk berwudu zahir batin. Nah Bu, bagaimana caranya? Saya ingin praktekkan, nanti ibu-ibu silakan nanti mulai hari ini wudunya disempurnakan. Contoh begini Bu, kalau seandainya ibu-ibu pakai keran, lalu hidupkan airnya pakai keran tersebut. Setelah nanti air itu ibu hidupkan, yang pertama ibu lakukan itu bersihkan tangan. Nah ini dia Bu, bersihkan tangan begini. Yang ini baru zahirnya, nanti belakangan saya sebutkan batinnya Bu. Bersihkan begini. Setelah bersihkan tangan begini, baru ambil dengan telapak tangan kanan, tampung airnya begini, lalu masukkan ke mulut, kumur-kumur 3 kali. Setelah kumur-kumur 3 kali, ambil lagi dengan tangan kanan air tersebut, lalu hirup dengan hidung kita sampai di sini 3 kali. Nah gitu. Jangan sampai masuk ke dalam, batasnya cuma sampai di sini. Maka itu kalau orang wudhunya betul, maka hidungnya pasti bersih. Nah, setelah tadi begini, airnya jatuh nih. Airnya jatuh, bersihkan tangan kita seperti ini. Setelah itu ambil dengan telapak tangan kanan, kumur-kumur 3 kali. Nah, 3 kali. Setelah itu ambil dengan tangan kanan, isap dengan hidung kita, lalu keluarkan, rasakan sampai di sini air tersebut masuknya. Bagi yang tidak biasa, biasanya pusing kepala sebentar aja Bu, sekali 2 kali saja agak pusing, tapi setelah itu terbiasa dia tidak lagi. Tapi itu sunnahnya. Lalu setelah itu baru ibu-ibu berniat nawaitu wudu'a li rabbil asghari fardan lillahi ta'ala, atau pakai bahasa Indonesia sengaja berwudu untuk menghilangkan hadas kecil karena Allah Ta'ala, seperti biasa. Lalu setelah itu air yang jatuh itu tampung dengan tangan kanan dan kiri seperti ini, lalu nanti ambil basuh kepala itu dari atas. Nah begini dia Bu. Nah begini. Kalau kita kan kadang-kadang gitu aja. Sah atau tidak? Secara fikih sah asalkan basah. Cuman ibu-ibu kehilangan fadilat. Apa fadilatnya? Dosa yang lalu itu Allah ampuni, dosa yang akan datang dijaga oleh Tuhan. Nah maka itu sesuai, lakukan sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Nah makanya waktu ambil air, nah nanti dari atas, nah begini dia, tarik ke bawah sampai ke bawah sini. Nah sampai ke bawah sini. Dan itu lakukan 3 kali. Nah setelah itu, setelah muka apa lagi Bu? Setelah muka. Nah tangan itu membasuhnya itu tampung dengan tangan kanan pertama begini, tarik dengan tangan kiri begini, dan batasnya sampai di sini, tapi lebih segini jangan. Ini dia Bu. Balikkan tangan kita, lempar ke depan 3 kali. 1, 2, 3.
sebelahnya lagi 1, 2, 3. Setelah tadi tampung dengan tangan kanan, ini tampung dengan tangan kiri. Lalu setelah itu yang ini yang sering kita tertinggal. Nah, terserah ibu-ibu mau gini, tapi biasanya asalkan terbasahkan begini, lempar ke depan. Setelah itu yang sering tertinggal itu yang ini bu, ambil air gini 3 kali. Nah, kalau begini dia tidak dapat fadilatnya kita. Nah, ambil begini, tarik dengan tangan kiri. 1, 2, 3. Ambil air lagi 1, 2, 3. Nah, kira-kira ibu-ibu selama ini wudhunya ada tidak yang buat ini? Ibu-ibu dapat pahala, fadilatnya tidak dapat. Maka itu yang ini wajib dibuat. Nah, oke. Sekarang tangan sudah, sekarang kepala bu. Kepala itu nanti setelah ambil air tadi 1, 2, 3, lalu nanti ambil air lagi. Yang ini bu letak di sini. Letak di sini. Ini tangannya begini saja. Ah, begini, lempar ke depan sebanyak 3 kali. Nah ya, nanti kan begini. Setelah nanti 1, 2, 3 ambil mazhab Imam Syafi'i, karena kita pakai mazhab Imam Syafi'i. Lalu nanti ambil lagi air tersebut. Ini kita letak di sini. Nah, yang ini tarik ke belakang, lempar ke depan sebanyak 3 kali. Itu untuk ambil fadilatnya. Dan ini juga salah satu cara supaya ibu tidak sering sakit kepala. Nah, maka itu bu, syariat, kalau ibu-ibu mengikat diri dengan syariat, pasti batang tubuh itu sehat. Cuma kita tak mau ikut. Kalau ambil kepala sudah, nanti tangan pun gini tuh. Nah, saya sering nengok kalau bapak misalnya duduk, gini aja. Udah itu gini, sudah selesai. Padahal memang kalau secara fikih asalkan basah tangannya sah, cuman fadilatnya tak dapat. Tentu ibu-ibu mengambil fadilatnya, buat ini insya Allah kepala jangan sakit kepala. Termasuk juga tadi kumur-kumur supaya gigi jangan sakit. Baik, sekarang sudah tuh yang tadi kepala sudah ambil 3 kali, 1, 2, 3. Ambil lagi airnya 1, 2, 3. Oke, selesai. Baik, setelah itu, setelah kepala, telinga. Telinga ini bukan jorok ya. Yang ini letaknya di dalam. Yang ini letaknya di dalam. Ibu jari letaknya di belakang. Yang ini telunjuk kita di sini. Nah, di sini. Jadi nanti ambil. Nah, ini dia, ini. 1, bisa nampak bu? Nah, yang maaf nih bu ya, yang ini di dalam. Yang ini di sini. Yang ini di sini, telunjuk kita di sini. 1, 2, 3. Nanti sebelahnya lagi begitu juga. Yang ini di dalam, yang ibu jari di sini, yang telunjuk di atas sini. 1, 2, 3. Dijamin telinganya itu tidak ada yang kotor kalau begitu. Nah, setelah itu ambil air lagi. Yang ini yang jarang ibu lakukan, saya yakin jarang nih. Ambil air, tutup telinganya 3 kali. Nah, ini yang dilakukan Rasulullah supaya tidak pekak bu. Nah, ya sama, ambil airnya, tutup dengan telapak tangannya keduanya. 1, 2, 3. Suruh kita mengambil fadilatnya. Sudah? Terakhir kaki. Kaki itu bu, setelah dibersihkan seperti ini. Nah, nanti seperti ini bersihkan kakinya seperti biasa. Lalu nanti yang kiri 3 kali. Yang terakhir ambil kelingking tangan kanan ibu. Kelingking tangan kanan bersihkan selanya. 1, 2, 3, 4 sampai dari kanan ke kiri habis. Nah, itu caranya. Setelah habis semuanya, ibu-ibu berdiri,
berdoa ngadap ke kiblat lalu berdoa. Kalau ibu-ibu sholat ya berwudu seperti ini baru syariatnya, maka batang tubuh kita itu sehat, Bu. Oke, Bu, masih ingat yang pertama tadi? Betul nih. Saya ulangi, Bu ya, saya ulangi supaya nanti di rumah sudah bisa dipraktikkan. Pertama, kalau pakai keran nanti air jatuh, basuh tangannya dulu. Setelah basuh tangannya, kumur-kumur 3 kali. Ambil dengan telapak tangan kanan, bukan telapak tangan kiri ya, telapak tangan kanan. Nah, kumur-kumur 3 kali. Ambil lagi tangan kanan, isap hidung kita sampai di sini. Ah, gitu. 3. Kalau sampai ke dalam, insya Allah pusing kepala ibu-ibu. Cukup sampai di sini. Nanti ibu-ibu kalau udah terbiasa bisa merasakan. Tarik dulu. Keluar dari 3 kali baru nanti pasang niat. Lalu nanti muka yang seperti saya sebutkan tadi, ambil airnya dari atas. Nah, dari atas begini. Nah, bawa ke bawah. Ambil airnya atau misal pakai air kumur. Nah, tarik ke atas begini, turunkan ke bawah sampai di bawah dagu. Sampai di bawah dagu. Itu sebanyak 3 kali. Nah, setelah itu baru yang tangan tadi, tangan kita ini tadah dengan tangan kanan, tarik dengan tangan kiri, balikkan, lempar ke depan 3 kali. Sudah itu yang kiri juga sama, ini lempar ke depan, ini lempar ke depan. Lalu yang terakhir ambil air lagi 1, 2, 3. Ambil air lagi 1, 2, 3. Dijamin ininya tidak akan kotor kan? Nah, kadang-kadang kita kan terlupa ya hal-hal yang sepele begini. Lalu selanjutnya kepala 1, 2, 3. Selanjutnya ambil lagi. Nah, tarik ke belakang. Ujung telunjuk kita disatukan. Nah, 1 keluar. Ambil air lagi ke belakang ke depan sebanyak 3 kali. Setelah itu telinga ini di dalam, yang ini di belakangnya ibu jari kita, yang ini di sini. Jadi ambil air 1, 2, 3. Ambil air 1, 2, 3. Ambil air lagi, tutup telinga kita sebanyak 3 kali. Lalu kaki seperti biasa. Nah, nanti selanjutnya gitu. Terakhir kelingking kanannya di sela kaki tersebut dari kanan sampai ke kiri. Nah, setelah itu baru berdoa. Baik, itu yang syariatnya. Itu untuk membersihkan batang tubuh kita. Tapi masih bisa dengar, Bu, walaupun ada suara itu. Oke. Sekarang ibu-ibu yang batinnya. Kalau tadi kan yang syariatnya. Yang syariat itu untuk membersihkan batang tubuh kita. Tapi belum lagi bisa membersihkan jiwa kita, ruh kita. Maka itu bagaimana caranya supaya wudhu itu juga membersihkan atau mensucikan batang tubuh kita? Maka caranya adalah dengan penyerahan diri. Bagaimana caranya? Waktu ibu-ibu basuh muka, bilang begini dalam hati, ya Allah, wajahku ini bukan milikku ya Allah, tetapi milikmu, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Waktu ngambil air tangan tadi, sebutkan dalam hati, ya Allah, tanganku ini bukan milikku, milikmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Waktu basuh kepala tadi, ibu-ibu bilang dalam hati, ya Allah, otakku ini bukan milikku ya Allah, kepalaku, pikiranku ini bukan milikku tapi milikmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Waktu basuh kaki juga sama, ya Allah, kakiku ini bukan milikku tetapi milikmu ya Allah, aku kembalikan kepadamu ya Allah. Maka ketika ibu-ibu sudah kembalikan seluruh hak Allah itu kepada Allah,
Ketika berwudu tersebut, maka itu mensucikan jiwa kita atau mensucikan ruh kita tersebut. Maka ibu-ibu, kalau ibu-ibu buat wudu itu dengan zahir batin ini, maka batang tubuh kita itu bersih dan ruh kita itu suci. Maka ibu-ibu dapatkan fadilatnya. Yang pertama, dosa yang lalu itu Allah ampuni, dosa yang akan datang itu Allah jaga. Dulu Bu, saya ketika dapatkan ilmu ini, saya tes Bu. Saya bilang kira-kira betul tidak yang diajarkan guru ini memang menghalangi kita untuk buat maksiat. 3 kali Bu saya ingin nipu orang. Memang ingin buat betul tidak kalau kita berwudu zahir batin itu, maka Allah akan jaga kita dari perbuatan dosa. 3 kali Bu saya coba untuk buat maksiat, 3 kalinya saya ditipu orang. Terakhir waktu 1 kali buat, saya bilang ini mungkin kebetulan. Yang kedua buat ingin nipu orang, kebetulan saya bilang. Yang ketiga saya coba Bu, ingin curi sendal orang balik sholat Jumat. Saya bawa sendal saya tidak terlalu bagus. Waktu masuk sholat pulangnya, rupanya sendal saya yang hilang Bu. Akhirnya apa? Akhirnya barulah saya yakin bahwa kalau orang itu dia berwudu zahir batin, maka dosa yang lalu itu Allah ampuni, dosa yang akan datang itu Allah jaga. Ini dia Bu. Maka itu Bu, anak-anak kita di rumah ajarkan wudu zahir batin seperti ini. Suami kita juga sama, ajarkan dia wudu zahir batin supaya apa? Supaya dapat berkah dari kerjaannya, supaya batang tubuhnya itu bersih sehat dan ruhaninya itu juga sehat. Kalau suami kita itu mau buat begini Bu, ruhaninya itu sehat, dia tidak akan mau marah dengan anak istri, tak akan mau marah Bu. Ibu kalau misalnya kenal dengan istri saya, boleh tanya dengan istri saya. Kira-kira saya ini pernah tidak marahi istri saya? Ya, bisa ditanya Bu, karena saya menyebut begini, tentu kan saya sudah lakukan lebih dulu. Jadi, dan saya tidak pernah marah dengan suami, dengan anak istri di rumah. Kalau ibu-ibu misalnya kenal dengan siapa saja yang pernah jadi mahasiswa saya, ibu tanya saja. Kalau misalnya pernah diajar Pak Sandi, saya pernah, ibu boleh tanya dengan mahasiswa siapa saja. Dan saya memang itu membuat dia jangan sampai ada marah begitu. Salah satunya dengan berwudu zahir batin ini, ketika rohani kita itu bersih, suci, kita dibuatnya tidak mau marah Bu. Tak mau marah kita. Kalau pemarah itu tak bisa kita mau menyebutkan kata-kata kasar. Sudah itu kata-kata yang tidak baik tidak sanggup keluar. Maka kalau pemarah dia seperti sumur yang dalam, ketika dilempar masuk ke dalam itu lama sekali. Tapi sampai di dasar dia sudah hilang, tidak ada lagi ombaknya. Maka itu ketika marah dia lama baru sampai di hati itu, ketika orang memfitnah, mencaci maki, tapi sampai di dalam gelombang itu sudah hilang sehingga tidak ada marah, tidak ada benci, tidak ada dendam. Nah maka itu mesti wajib kita menyempurnakan pertama wudu kita itu zahir batin. Nah itu yang pertama Bu. Kemudian yang kedua, ini awalnya saja sholatnya. Yang penting ibu-ibu yang wudu ini mulai dipraktekkan besok atau mulai hari ini. Setelah itu, kalau misalnya ibu-ibu sholat, yang pertama ibu-ibu lakukan ketika bentang sejadah, masuk dalam sejadah itu dengan kaki kanan. Ingat nih Bu, karena ini adabnya. Ini misalnya sajadah nih, ibu-ibu mau sholat, ketika bentang sejadah masuk dengan kaki kanan. Selama ini ada tidak Bu? Atau tak tahu, punya masuk aja gitu. Masuk dengan kaki kanan. Waktu masuk dengan kaki kanan itu baca
bismillah. Bismillah itu artinya adalah atas nama Allah. Ingat ini Bu, karena ini kita ingin masuk di hukum qalbinya, yaitu qasad, takrat, ta'yin. Ketika ibu-ibu bentang sajadah lalu masuk dengan kaki kanan baca bismillah, di situ kita ingin masuk di pintu pertama, ingin membuang keakuan diri kita. Ibu-ibu ngadakan di rumah tahlilan atau selamatan. Lalu waktu mau menyampaikan kata sambutan, suara tidak sanggup, suara serak. Lalu ibu-ibu minta tolong dengan orang. Pak Sabri, tolong nanti sampaikan di pengajian ini, di acara tahlilan saya ini. Apa dia? Saya tidak sanggup untuk menyampaikan sambutan, suara saya serak. Tolong sampaikan pertama terima kasih, yang kedua minta maaf, yang ketiga tolong dibawa oleh-olehnya balik. Minta yang tiga ini. Lalu saya sampaikan apa yang saya sebut. Saya sebut begini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi. Ibu-ibu, atas nama orang rumah saya ingin menyampaikan sambutan. Yang pertama terima kasih, kedua minta maaf, yang ketiga ada oleh-oleh, silahkan bawa balik. Sebenarnya Bapak Ibu-ibu, seolah-olah saya memang yang menyampaikan sambutan, tapi sebenarnya orang rumah. Kan begitu tuh. Yang menyampaikan memang saya, tapi sebenarnya hakikatnya yang menyampaikan itu adalah orang rumah. Sama juga dengan ibu bentang sejadah, masuk dalam sajadah itu bismillah atas nama Allah, seolah-olah ibu yang masuk sejadah, tapi sebenarnya Allah juga yang memasukkan. Nah, ini maksudnya. Tapi kalau ibu-ibu masuk dalam sejadah merasa akulah yang sholat, maka sholatnya itu tidak sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena masih dengan nafsu, tidak dengan ruh. Maka itu wajib masuknya itu dengan ruh. Tandanya apa? Hilang keakuan diri kita ketika kita itu masuk dalam sejadah itu pintu awalnya. Nah, lalu ketika sudah masuk baca bismillah, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli 3 kali. Baru sebutkan, ya Allah, jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad. Nah ini Bu, fadilatnya apa? Orang yang sebelumnya sebelum sembahyang itu menyatakan dirinya jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad, matinya berkeramat. Ini fadilatnya Bu. Apa maksudnya mati berkeramat? Ada orang itu Bu, waktu mau mati itu waktu masuk liang lahat, kuburannya itu harum seperti minyak kasturi. Padahal tak ada pakai minyak, tapi harumnya luar biasa. Itu orang yang dapat fadilat sholat tadi. Ini orang yang dia dapat keramat hidup waktu mau mati. Apa amalannya? Waktu sudah masuk dengan bismillah, lalu istighfar 3 kali, salawat 3 kali, nyatakan dalam diri, ya Allah, jasad dan ruhku ini berasal daripada Nur Muhammad. Baru niat salat fardhu zuhri. Nah, baru nanti takbir Allahu Akbar. Tapi Allahu Akbarnya juga wajib berisi. Bukan Allah Maha Besar. Sebab kalau Allah Maha Besar tidak ada habisnya. Contoh begini. Misalnya begini Bu, ketika kita menyebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar, orang tanya seberapa besar Tuhan. Maka itu kalau ada orang bilang Allah itu sebesar alam semesta, ibu-ibu bisa bilang 2 alam semesta. Kalau misalnya ibu-ibu bilang, saya bilang Allah itu sebesar 3 alam semesta, orang bilang 5 alam semesta, tidak ada habisnya. Orang bilang maha, saya bilang 2 maha, tidak ada habisnya. Kapan baru Allah
Allah itu besar, ketika kita itu tidak ada, Allah saja yang ada, baru Allah itu besar. Maka itu ketika ibu-ibu Allahu Akbar, Allahu Akbar, dalam hati ibu mengatakan, ya Allah, aku tak ada, Engkau saja yang ada, ya Allah. Allahu Akbar, aku tak ada, Engkau saja yang ada, ya Allah. Itu harus ibu sadari ketika mengucapkan takbiratul ihram yang pertama, yaitu Allahu Akbar tersebut, barulah sholat itu bisa sampai kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita sholat tidak dengan jasad kita, tapi dengan ruh kita. Tidak dengan nafsu kita, tapi dengan ruh kita tersebut. Nah ini dia Bu, ini tentang wudhu dan memulai sholat tersebut. Jadi ibu-ibu, mulai hari ini kalau ibu-ibu sholat wudhu, maka mulailah praktekkan wudhu itu zahir batin. Jadi pengajian kita hari ini, ibu bawa pulang saja wudhu zahir batin ini, praktekkan sudah luar biasa Bu. Kenapa? Kalau ibu-ibu lakukan istiqomah 3 bulan saja, ibu-ibu dapat merasakan rasa di batang tubuh kita ini beda dengan selama ini wudhu biasa. Maka coba ibu-ibu rasakan, waktu tadi wudhu, maka jangan lupa yang batinnya. Waktu basuh muka, ya Allah, wajahku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu aku kembalikan padamu, ya Allah. Waktu ambil tangan, ya Allah, tanganku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Waktu basuh kepala, ya Allah, otakku ini, akalku ini bukan milikku, ya Allah, milikmu aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Waktu basuh telinga, ya Allah, telingaku ini pun bukan milikku, ya Allah, milikmu aku kembalikan kepadamu, ya Allah. Sampai habis seluruhnya kita serahkan diri kita ini bulat kepada Tuhan, barulah nanti wudhu kita itu bisa mensucikan batin kita. Nah, maka yang ini saja ibu bisa buat mulai hari ini, maka itu sudah luar biasa. Lalu buka sajadah, masuk dengan kaki kanan, lalu nanti baca istighfar 3 kali, salawat 3 kali, lalu nyatakan, ya Allah, zahir batinku ini, ya Allah, jasad dan ruh ini berasal daripada Nur Muhammad. Baru nanti baru niat, baru nanti takbir, Allahu Akbar, aku tak ada, ya Allah, Engkau saja yang ada. Sehingga yang sholat itu adalah ruh kita, bukan jasad kita. Maka ibu-ibu nanti kalau ini istiqomah, ibu-ibu akan merasakan getaran yang berbeda Bapak Ibu dari sekedar sholat-sholat kita sebelumnya. Nah ini dia Bu, mudah-mudahan yang ini bisa istiqomah kita lakukan. Baik ibu-ibu, kira-kira ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri? Karena 1 jam sudah syukurlah pengajian kita ini. Kira-kira ada? Kalau tidak ada, kita tutup. Karena nanti dingin pula nanti makanan ibu itu. Silakan Bu, kalau ada yang mau tanyakan, pertanyaan apa saja boleh Bu, tidak ada batasan. Waalaikumsalam. Ini mengenai sholat, mungkin kita belum sampai ke Ya betul, nanti kita beransur. Tapi kadang yang bilang tadi kita ini kan kadang sholat usuk tidaknya itu kan nyawa yang tahu. Ini gimana kalau kadang kita sholat tapi pikiran kita tuh kemana-mana gitu kan? Gimana caranya untuk meminimalisir supaya kita tuh tidak kemana-mana pikirannya itu. Terus yang kedua Pak Ustaz, kadang sholat ini kadang kita sering lupa berapa rakaatnya yang sudah kita lakukan. Katanya suruh sujud sahwi itu untuk meminta ampun, atau bahkan kita mengulangi rakaat yang paling sedikit kita ambil, misalnya ini 10 rakaat, tiba-tiba kita ingat ini 2 atau 3, mungkin kita ambil yang paling kecil. Mohon penjelasannya Pak Ustaz. Baik.
Yang pertama, ibu-ibu, nanti di kitab ini kita akan sampai juga tentang khusyuk. Sebenarnya khusyuk itu ibu-ibu akan bisa merasakan sendiri kita ini sudah khusyuk atau tidak. Nanti khusyuk itu ada nanti khusyuk jalan syariat, ada khusyuk jalan hakikat. Tapi nanti yang syariat itu dia hanya jalan untuk sampai kepada khusyuk yang sebenarnya. Nah itu dia nanti di kitab ini insya Allah nanti ada. Nah kemudian yang saya sebutkan di awal tadi, setiap ibu-ibu sholat saya yakin selalu akan datang bayangan. Apalagi ibu-ibu nanti sholat jemuran mau hujan, nasi mau hangus, nanti macam-macam lah. Suami dah mau datang, nasi belum masak, ikan belum tergoreng waktu sholat tersebut. Bagaimana cara untuk menghilangkannya? Maka itu dengan menyempurnakan syahadat sampai tingkat hakikat. Maka syahadat kita kemarin itu sebenarnya belum selesai. Pengennya mau pakai papan tulis kemarin Bu, cuman tapi nanti ibu-ibu bertanya, nanti insya Allah minggu depan saya bawa bawa spidol, dan nanti kalau ibu-ibu bertanya bisa kita tulis di papan tulis. Syahadat itu wajib sampai tingkat hakikat dan makrifat. Kemarin kan syariat, hakikat, hakikat, makrifat. Pada tingkatan hakikat, yaitu syahadat itu dia letaknya pada makna, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tiada nyata hanya Allah. Berarti apapun yang ibu-ibu lihat yang wujud di alam semesta ini termasuk diri kita ini sebenarnya adalah kenyataan Tuhan. Maka itu saya sering ngajak ibu untuk ngitung. Coba hitung diri kita ini. 2 mata, 1 penglihatan, 2 telinga, 1 pendengaran. Mulut kita ini ada 4 perasa, 1 kalam. Ibu-ibu ada 2 perut, 1 rahim. Apalagi 2 tangan, 1 pegangan, 2 kaki, 1 langkah, 2 otak, 1 pikiran. Seluruhnya itu kembali kepada yang esa, kembali kepada yang satu. Nah, nanti di syahadat tersebut nanti ada nanti sifat 20. Saya memang belum masukkan karena memang kita berangsur Bu, karena Prof Suji pun menyebutkan dari bawah dulu berangsur-angsur naik ke atas. Nanti sifat 20 itu ada dibagi 4. Sifat nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Sifat ma'ani ini jadi batang tubuh kita. Jadi dari sifat ma'ani itu jadi tubuh kita ini ibu-ibu. Sifat ma'nawiyah itu jadi ruh kita. Kalau begitu sebenarnya kita ini tidak ada. Kita ini hanya menyatakan kenyataan Tuhan saja. Nah itu dia, tapi ini memang agak pelik, nanti kita berangsur-angsur. Nah lalu kemudian kalau sudah sampai pada tingkatan hakikat, tiada nyata hanya Allah, ibu pandang apa saja nampak sifat Allah. Coba sekarang begini, ibu-ibu melihara kucing di rumah. Kalau syahadat ibu-ibu itu sudah sempurna, pandang kucing itu nampak sifat Allah. Kucing itu tidak bisa mengeong kalau tidak ada kalam Allah, sifat kalam Allah pada dirinya. Kucing itu tidak bisa berjalan kalau tidak ada sifat kudrat pada dirinya. Kucing itu tidak bisa bergerak terbang semana-mana kalau tidak ada sifat hayat pada dirinya. Maka ketika tembus syahadat itu, pandang kucing itu terpandang sifat Allah. Maka itu kalau ibu-ibu sholat lalu nampak bayangan Allah, ingat asyhadu an la ilaha illallah, tak ada nyata hanya Allah. Bayangan itu nampak, yang zahir itu hilang, yang nampak itu sifat Allah. Sehingga kembalilah kita itu, sholat itu tersambung kepada Tuhan. Maka itu dengan menyempurnakan syahadat. Jadi untuk menghilangkan bayangan ketika ibu-ibu sholat, maka caranya adalah dengan menyempurnakan syahadat. Maka itu syahadat itu kalau di pengajian rumah saya Bu, ba'da isya sampai jam 1 malam 8 kali pertemuan. Kalau di sini belum bisa kita lagi, kenapa? Karena kita berangsur. Kalau saya langsung semuanya nanti setengah jam saya
saya ceritakan 10 kali ibu muapnya. Maka itu saya tidak mau langsung, maka kita berangsur naik ke atas. Nah itu yang pertama. Jadi supaya kita itu dapat khusyuk. Nanti sampailah nanti khusyuk, sebenarnya khusyuk itu yang ukur siapa? Yang ukur kita, Bu. Jadi khusyuk itu bukan Allah yang tahu, kita yang tahu khusyuk kita itu sudah sampai atau tidak. Kapan dia? Ketika yang melakukan itu sudah nyata, ruh kita bukan jasad kita, itulah sebenarnya khusyuk. Kenapa? Khusyuk itu yaitu tersambung diri kita itu dengan Tuhan. Nah ini dia, itu yang pertama. Kemudian yang kedua berkenaan dengan lupa. Ibu-ibu sholat, lalu sholat lupa nih, ini rakaat berapa sudah nih? Maka fikih memberikan jalan dua. Yang pertama yaitu dengan sujud sahwi. Sholat terus seperti biasa, maka sujud sahwi terakhir. Jalan yang kedua, sebagai para ulama menyebutkan, karena ketika ibu lupa itu Allah juga yang melupakan, hakikatnya Allah juga yang melupakannya. Maka yang seperti ibu sebutkan tadi, ambil bilangan yang kalau misalnya sudah rasa-rasanya 3 buat 2, lalu sholat seperti biasa. Maka ada dua pendapat ulama fikih dalam hal ini. Jadi nanti ibu-ibu yang merasakan dalam hati, kira-kira nanti rasanya sudah 3 ini, sudah 2, nanti sambung ketiga, keempat seperti biasa. Tapi kalau misal mau ikut, lanjutkan terus, terakhir ganti dengan sujud sahwi, maka sudah dianggap kita menyelesaikan sholat kita tersebut. Tapi nanti kita berangsur, sholat dengan sembahyang itu berbeda, tapi sama. Nah nanti sembahyang itu mewakili fikihnya, sholat itu mewakili hakikat tauhid dengan tasawuf. Ini insya Allah nanti berangsur-angsur. Yang penting ibu-ibu mau tanya, tanya. Kalau misalnya ada pengajian begini, tanya dengan siapa saja, Bu. Mungkin dengan ustaz-ustaz yang lain ada mengisi di sini, jangan lupa bertanya. Baik, kira-kira ada lagi? Kalau tidak ada, kita tutup sampai di sini. Ada, Bu? Tak ada. Baik, Bu, terima kasih banyak. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf, mohon dihalalkan. Jangan lupa yang tadi, meskipun baru duduk kita, baru di awal-awal sholat, tapi sudah praktekkan di rumah, supaya nanti tidak lupa wudhu dan memulai sholat kita tersebut. Baik, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah 1,5 jam rupanya, karena saya kan rekam dari awal. Dan ibu boleh nanti lihat di YouTube, Umi Salamah, Musola Umi Salamah. Pengajian kita ini semuanya saya masukkan ke